Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikati wa anillahi wa rasuli wa khamanati arsi wa jami'a khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini kita ada di episode ke-46 ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang hakikat sholat, yang pada dasarnya hakikat sholat itu adalah perwujudan pentasbihan dari af'al Nur Muhammad. Kita bisa lihat dari pola gerakan sholat itu sendiri ya, di mana berdiri itu adalah alif, ruku itu adalah ha, sujud itu adalah mim, dan duduk itu adalah dal. Itu adalah pentasbihannya ya. Jadi kalau kita sholat itu yang kita saksikan itu perwujudan dari af'al Nur Muhammad. Yang dimaksud dengan khusyuk itu ya itu yang kita perhatikan. Di dalam niat aja ini wajah tu wajahiyah. Jadi wajah yang disaksikan itulah wajah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu sejatinya adalah af'alnya Allah Ta'ala, Nurullah. Jadi yang dilihat dalam sholat itu, yang kita lihat di dalam sholat itu adalah perwujudan dari af'al Nur Muhammad. Kalau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ya, perwujudan Nur Muhammad ini kita bisa lihat di dalam bentuk diri kita. Kita dibentuk dari susunan mim ha, mim dal. Komponen dari kepala kita itu adalah huruf mim, bahu ini adalah huruf ha, kemudian pinggul itu double mim, dan kaki adalah dal. Jadi perwujudan kita ini juga diambil dari konsep Nur Muhammad itu sendiri. Sehingga kita berwujud dari mim ha, mim dal. Manusia itu sangat lengkap ya. Alam semesta pun disusun dari komponen Nur Muhammad. Dimana kita lihat planet-planet yang ada di alam semesta ini, itu semua dalam bentuk bulat. Menunjukkan dia dari struktur Nur Muhammad, dari skema Nur Muhammad. Terus dari alam semesta juga kita bisa lihat tumbuh-tumbuhan itu dia mentasbihkan huruf alif ya, dia berdiri itu huruf alif. Kalau hewan itu rata-rata dalam posisi bungkuk, dia mewujudkan huruf H. Kalau air sendiri itu dia dalam posisi sujud ya, mencari tempat yang rendah, itu huruf mim ya. Kalau tanah sendiri dalam posisi duduk. Jadi di komponen alam itu sendiri ditasbihkan dengan skema Nur Muhammad. Kalau manusia yang lengkap, dia berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu posisi manusia ya. Komponen manusia paling lengkap. Kalau di alam semesta cuma satu bentuk tok. Makanya manusia itu yang dipilih Allah Ta'ala untuk mentasbihkan af'al dia di alam semesta ini. Sehingga manusia itu memiliki kedudukan yang tinggi ya di hadapan Allah Ta'ala. Melebihi makhluk apapun termasuk malaikat. Jadi bersyukur kita hadir di alam ini sebagai manusia. Karena kita lah yang Allah kehendaki untuk mentasbihkan af'al dia di dalam skema Nur Muhammad. Jadi itu sejatinya hakikat sholat itu sendiri ya. Saya hanya meneruskan yang kemarin tentang sholat itu. Jadi kalau kita melihat dalam pencarian sejatinya para penempuh ilmu itu ya, praktisi-praktisi ilmu, baik yang di wilayah syariat atau di wilayah hakikat, di sini terjadi macam-macam kontradiksi ya. Apalagi mereka berhadapan suka meninggikan atau membenarkan satu dengan yang lain, membanding-bandingkan antara syariat dan hakikat di dalam penafsiran sholat sendiri. Kalau di wilayah jasmani berbicara sholat, mereka lebih memfokuskan pada tartil sholat, tertib dalam sholat, hukum-hukum sholat, semua gerakan-gerakan dalam sholat. Nah, di sini kadang terlalu banyak berlebihan juga ya di dalam konsep-konsep sholat yang disusun di wilayah jasmani itu, sehingga sering terjadi perdebatan di sini. Contohnya masalah kunut dan nggak kunut aja jadi permasalahan. Nah, jadi kalau kita hanya menitik beratkan pada konsep-konsep jasmani atau konsep-konsep syariat, ini kalau kita ibaratkan dia hanya membagus-baguskan pagarnya ya. Pagarnya dibagusin, tapi dalamannya itu tidak ada isinya. Yang ada cuma tanah kosong atau semak belukar, penuh dengan kebun binatang. Jadi diibaratkan begitu. Karena kebanyakan orang yang bermain di wilayah syariat atau jasmani itu hanya membagus-baguskan pagarnya ya.
rupanya jasmani. Mereka jarang atau masuk ke wilayah-wilayah yang lebih jauh seperti wilayah-wilayah nafs itu atau wilayah rohani. Nah, demikian juga terbaliknya orang-orang rohani, mereka yang bermain di wilayah rohani itu mereka lebih menitik beratkan pada amal-amal hati ya. Mereka membaguskan hatinya, memperbaiki hatinya, terus menjaga hatinya supaya tidak tercemar, tidak kotor. Demikian ya. Mereka berusaha berbuat baik. Dan mereka selalu mengkonsepkan dengan perbuatan baik itu sama dengan sudah sholat. Jadi mereka banyakkan orang-orang praktisi rohani melakukan sholat itu dalam segi perbaikan budi pekerti ya. Mereka hanya membagus-baguskan budi pekerti dengan menafikan sholat. Jadi anggapan mereka itu dengan berbuat baik sama aja sudah sholat. Ya, mereka anggap itu adalah sholat batin, sholat rohani, sholat batin ya. Jadi tidak perlu sholat raga lagi, cukup dengan sholat batin, memperbaiki hati itu sama dengan sholat. Jadi dua konsep ini sejatinya bertentangan ya. Makanya kalau kita hanya membaguskan dari segi syariat tanpa mempedulikan wilayah nafs atau rohani, itu termasuk orang-orang yang fasik. Demikian juga kalau orang yang hanya menitik beratkan di proses rohani, membagus-baguskan hatinya, terus menafikan yang namanya jasmaninya, itu orang-orang yang zindik. Jadi sebaiknya ilmu itu dia satu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, itu satu komponen, jangan dipisah apalagi diadu begitu. Jadi orang-orang rohani sebaiknya juga dia melakukan sholat itu dengan aplikasi jasad, dia sholat, nggak hanya memperbaiki hati. Kalau hanya itu tuh yang dilakukan ya sama aja dengan orang non Islam ya, orang kafir. Mereka banyak orang-orang di luar Islam itu berusaha memperbaiki diri, berbuat baik, tapi bentuknya nggak ada wujudnya atau wadahnya. Nah gitu. Kalau kita harus ada wujudnya, harus ada bentuknya, itu sholat. Nah demikian, jadi orang rohani ini mereka mencoba menelusuri sejatinya Nur Muhammad itu melalui perjalanan rohani. Mereka pikir itu adalah wilayah rohani, padahal mereka memasuki wilayah itu bukan wilayah rohani, tapi wilayah kebatinan, wilayah batin. Wilayah batin itu bukan wilayah rohani, belum tentu itu masuk wilayah rohani, wilayah batin. Nah, jadi berlapis sebenarnya untuk masuk tiba sampai di wilayah rohani, dia harus melalui dari jasmaninya, kemudian melalui nafsunya dan akalnya, baru tiba di rohani. Jadi kalau saya konsepkan secara sederhana, untuk masuk ke rohani itu dia harus melalui keseimbangan akal dan nafs. Itu saya bahas kemarin ya. Ini harus seimbang, baru ketemu yang namanya rohani. Karena rohani itu sejatinya adalah kudrahnya Allah. Kudrah. Nah, jadi untuk masuk ke wilayah rohani ini dia harus melalui jembatan ini, akal dan nafs. Tidak bisa langsung terjun bebas ke wilayah rohani. Banyak kan praktisi kebatinan itu, mereka mencoba langsung memasuki wilayah rohani. Mereka memasuki wilayah itu, terus mereka menyimpulkan bahwa itu adalah wilayah rohani. Bukan, itu wilayah batin, wilayah kebatinan. Belum memasuki sini. Nah, jadi ada semacam kerancuan di sini ya. Mereka yang menjalani proses wilayah rohani itu mencari sejatinya Nur Muhammad. Mereka membenarkan adanya konsep Nur Muhammad dan mereka mencoba mencari itu, tapi mereka menafikan yang namanya sholat. Padahal sholat itulah Nur Muhammad yang nampak. Tajalinya Nur Muhammad yang diwujudkan itu sholat. Tapi mereka mencoba mencari sejatinya Nur Muhammad di wilayah rohani. Nah ini yang kontradiktif ya, yang rancu kalau menurut saya. Sementara kalau masuk di wilayah-wilayah rohani itu dia melalui proses seperti ini, lapisan-lapisan ya, dia ada sampai kurang lebih 8 lapis. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Tidak semudah kita berniat masuk ke wilayah rohani terus kita tiba-tiba tiba di wilayah rohani, enggak seperti itu. Atau kita hanya mengandalkan mata batin kita yang terbuka,
mengasah mata batin, bisa melihat, terus langsung kita bisa simpulkan kita bisa bermain di wilayah rohani. Yang enggak juga. Wilayah rohani itu tidak hanya semata-mata indera yang terbuka, mata atau telinganya terbuka, tidak. Masuk ke wilayah rohani itu dia butuh yang namanya kesadaran. Kesadaran itu tercapai apabila akal dan nafsu ini seimbang. Baru bisa masuk ke wilayah rohani. Kalau hanya mengandalkan indranya, penglihatannya, dia pikir dia mampu melihat alam-alam gaib, alam-alam batin, terus dia simpulkan itu wilayah rohani. Bukan. Karena masuk ke wilayah rohani ini bukan pekerjaan mudah ya. Dalam diri manusia itu sangat pekat sebenarnya. Kalau di alam semesta ini kita tersesat misalnya, kita masih bisa balik. Ada banyak petunjuk arah. Kita bisa melihat di langit itu ada bulan, bintang, matahari sebagai penunjuk arah yang bisa kita ketahui barat, timur, utara, selatan. Tapi kalau di wilayah batin, di wilayah diri manusia itu nggak ada arah. Makanya dia harus punya konsep, dia harus punya peta. Peta itu ya diri ini, iradahnya Allah, dan itu hanya bisa dirambah atau bisa dipahami atau bisa dibaca dengan kesadaran. Di mana kesadaran itu hadir dari keseimbangan akal dan nafs. Nah, jadi tidak hanya bermodalkan kemampuan di dalam penglihatan batin ya. Banyak kan para ahli tarekat itu mereka mengasah membuka mata batin. Terus dengan kemampuan penglihatan batin itu mereka sudah bisa mentasbihkan diri berjalan di alam rohani. Ya tidak semudah itu. Tidak bisa ke situ. Jadi mereka melalui lapisan jasmani aja, itu belum tentu mereka bisa menerobos wilayah jasmani, wilayah diri ini. Walaupun mata batinnya terbuka, dia nggak mampu kupas ini diri ini secara jasmani. Dia memahami dirinya aja sejauh ini, banyak manusia yang tidak memahami siapa dirinya. Dengan umur sekian, dengan nama ini, dengan perjalanan hidupnya sekian, kalau ditanya siapa dirinya, dia tidak bisa menjelaskan secara utuh. Padahal dia sudah melatih mata batin. Sementara di lapisan jasmani itu ada yang namanya nafsu amarah ya. Nafsu amarah itu yang berbicara tentang ruh jasmani. Paling banter mereka kalau memaksakan diri untuk terjun ke wilayah-wilayah batin, mereka ada di wilayah sini, wilayah ruh jasmani. Mereka pikir itu sudah seluruh alam ruh. Mereka hanya masuk di wilayah ruh jasmani. Itu pun belum tentu masuk ke sini. Belum tentu menyentuh. Jadi mereka ada di wilayah waham, wilayah persangkaan, wilayah alam bawah sadar, alam ambawas. Nah, mereka pikir mereka sudah melanglang buana, padahal belum sama sekali, belum masuk ke wilayah sini, belum menginjak wilayah-wilayah rohani. Jadi tidak semudah yang dipikirkan ya, dengan hanya melatih kemampuan mata batin, terus bisa mendeskripsikan dia bisa tiba di wilayah rohani, tidak semudah itu. Jadi konsep yang bisa kita gunakan untuk masuk atau bisa tiba di wilayah rohani ini, konsep akal dan nafsu. Seimbangkan. Makanya dalam orang praktisi para ahli-ahli tarekat itu mereka menggunakan teori zikir ya, dengan perantaraan Ruh Kudus, nafas itu mereka tarik dari pusar ini, pusat dari Ruh Kudus, mereka tarik ke atas, tiba di wilayah kepala ini, wilayah akal. Di sini alif A itu ya, mereka ketemukan di sini la ilah Allah, baru bisa langsung ke jantung. Proses ini dulu, jadi melalui ini akalnya diseimbangkan, akalnya disucikan, baru dia akan merambah ke kesadaran, tiba ke kesadaran, baru dia bisa masuk ke wilayah Allah itu, wilayah nurullah itu. Jadi nggak bisa langsung hanya bermodalkan penglihatan kita masuk tiba di sini, nggak bisa, sekatnya terlalu tebal. Seperti yang pernah saya urai awal itu, bahwa di dalam diri manusia itu ada namanya sifat ya. Sifat itu seperti akar serabut. Ini banyak akar-akar itu. Di akar-akar sini ada akar-akar lagi. Pekat jadinya diri manusia itu. Kalau kita tidak mampu menyibak ini, kita tidak mampu menyingkir ini, kita nggak akan mampu tiba di kesadaran. Kesadaran itu harus berimbang di akal dan nafsu itu. Jadi melalui proses ini, dia harus disucikan dulu. Subhanallah itu, kesucian. Keseimbangan dan kesucian. Keseimbangan itu dia menyeimbangkan pola pikir, IQ, EQ, SQ. Sementara kesuciannya itu dia di wilayah nafsu itu. Dibersihkan dia dari namanya
sifat-sifat buruknya di wilayah amarah, lawamah, mulhimah. Jadi kita mengatasi amarah, lawamah, mulhimah ini pekerjaan yang sangat berat ya, tidak mudah. Latihan yang sangat luar biasa untuk menyingkirkan atau kita mengatasi sifat-sifat buruk itu. Nah, dengan izin Allah dikasih tahu sama kita untuk bagaimana mengatasi dari amarah, lawamah, mulhimah ini dengan cara yang cepat. Kalau kita satu-satu kita kerjakan, butuh waktu yang sangat lama. Umur kita 60 tahun pun gak memadai. Membersihkan sifat sombong aja terlalu berat. Umur 60 tahun, bahkan beliau Nabi Musa yang 1000 tahun aja belum mampu bisa membersihkan secara utuh. Nah, makanya sini ada konsep yang lebih tepat, yang lebih jitu, yang lebih cepat. Caranya gimana? Kita hancurkan ini bonggolnya. Jangan satu-satu sifatnya yang kita hancurkan. Kelamaan. Kepalanya langsung kita potong. Kepala dari seluruh sifat buruk. Apa itu? Suuzon, persangkaan. Jadi kita melatih di sini, di wilayah kesucian. Dengan ilmu dan amal yang kita mampu kerjakan, yang mampu kita miliki, kita fokuskan di sini, mensucikan diri dulu. Mensucikan diri dari amarah, lawamah, mulhimah. Caranya apa? Hilangkan suuzon, persangkaan. Persangkaan buruk terhadap dirinya, lingkungannya, atau terhadap penciptanya, terhadap nasibnya. Hilangkan persangkaan itu. Selama itu ada persangkaan, kita tidak akan mencapai kesucian. Mendeteksinya gampang. Bisa tahu bahwa kita sudah suci atau belum. Itulah Allah turunkan ujian itu. Di dalam kita menjalani ujian, kalau kita masih merasa ada beban di situ, ada berat, berkeluh kesah, itu menandakan kita belum berada di wilayah kesucian. Fokuskan lagi kita dengan ilmu dan amal untuk mengikis itu semua. Sampai benar-benar kita menjalani ujian awal itu dengan keridaan. Kita akan tiba di mutmainnah. Ketenangan di sini. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, tidak ada keresahan. Itu tiba di mutmainnah. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara membersihkan yang namanya suuzon itu, persangkaan. Nah, jadi begitu cara kita untuk membersihkan, untuk masuk di wilayah ruh ya. Jadi kondisi akal itu, di mana akal itu tempatnya kecerdasan, intelektual, emosional, dan spiritual, itu harus seimbang ya. Dalam artian dia punya nilai yang sama. Intelektualnya, kecerdasan intelektualnya 7, emosionalnya 7, spiritualnya pun 7. Jangan ada satu yang melebihi. Kalau tidak seimbang, dia akan masuk ke wilayah muktasyif. Nah, dia akan masuk ke wilayah-wilayah bawah ini. Nah, dia akan terjebak di wilayah-wilayah muktasyif. Yang ada di sini Lata, Uzza, Manat, Subal, ini wilayah berhala. Kalau tidak seimbang dalam pola pikir, makanya seimbangkan dia. Kalau di wilayah nafsu itu ya kita sucikan dia ya dengan cara perjalanan ini. Langsung aja kita ke poinnya. Kalau lama kita hanya mengurusi satu-satu amarah, lawamah, mulhimah, ini sangat lama dan sangat berat. Perjalanan ini butuh waktu yang sangat lama dan konsistensi dalam perjuangan ibadah itu, dalam puasa, dalam zikir, dalam itu benar-benar fokus, butuh khusyuk yang benar-benar khusyuk. Dan dalam kondisi kita di akhir zaman ini ya sangat tipis ya kita untuk melakukan ini ya. Jadi ada cara yang gitu, yang paling cepat, kita musnahkan itu yang namanya suudzon, persangkaan, hancurkan dia dengan ilmu dan amal. Begitu caranya. Jadi kita bisa mampu lepas dari amarah, lawamah, mulhimah, mampu tiba di mutmainnah. Barometernya apa? Itu di ujian. Jadi kalau ujian itu adalah suatu rahmat dari Allah, bukan siksaan. Jadi kita bisa memantau di situ sejauh mana kita di wilayah kesucian. Nah, setelah mampu tiba di mutmainnah, baru dia akan masuk ke wilayah radiyah, wilayah berserah. Inilah wilayah kesadaran. Syukur ya, di wilayah syukur. Dan kesempurnaan dari kesadaran itu adalah kalau kita tiba di di suatu keadaan atau suatu titik di mana kita meyakini dan menyaksikan bahwa kenikmatan sejatinya itu adalah di dalam menyerahkan segala sesuatu itu karena kehendak Allah. Kita mampu tiba di wilayah kun. Jika Allah bilang kun, kita fayakun. Tidak ada pertentangan dengan dia. Kita lebur dengan Allah Ta'ala. Kita manunggaling dengan Allah. Manunggaling di sini dalam artian kita sejajar dengan kehendaknya. Selaras. Kalau Allah bilang kun, kita bilang fayakun. Itulah kesempurnaan dari rasa syukur. Itulah yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Di wilayah penyerahan diri. Jadi di sinilah wilayah kun itu. Jadi puncak dari kesadaran tertinggi
yang ada di wilayah syukur itu, puncak dari syukur itu, dikala kita mampu manunggaling dengan Allah. Manunggaling di sini kita mampu tiba di dalam konsep Allah Ta'ala yang kehendak dia itu. Dikala dia bilang kun, kita mampu tiba di fayakun. Itulah puncak dari rasa kesadaran itu ya. Jadi konsep kesadaran sempurna itu kita mampu tiba di kalimat kun fayakun. Dikala Allah bilang kun, ya kita fayakun. Itu yang dimaksud dengan tingkatan yang paling sempurna di wilayah berserah diri itu, di wilayah kesadaran. Jadi masuk kesadaran tingkat tinggi itu yang paling sempurna, dia ada di pembenaran dari kunnya Allah. Kalau Allah bilang kun, dia fayakun, dia manunggaling dengan Allah. Itulah tingkat dari kesadaran yang tertinggi. Baru dia bisa masuk wilayah merambah wilayah rohani, dia akan masuk ke sini, wilayah kesaksian. Di wilayah akbar ini, Allah akbar ini wilayah kesaksian. Kalau ini sudah beres, dia sudah suci, dia sudah utuh kesadarannya, baru dia mampu. Di sinilah wilayah rohani itu dia bermain. Kalau dia belum mencapai ini, dia tidak akan mampu tiba di wilayah rohani. Dia ada di wilayah persangkaan. Ini wilayah-wilayah alam batin. Dia pikir batin itu wilayah rohani. Bukan. Cuma dia bagian dari lapisan rohani, tapi bukan masuk wilayah rohani yang utuh. Ini wilayah alam bawah. Alam-alam keinginan, alam kasyif. Fitrah-fitrah hewan, ini wilayah berhala. Manusia yang bermain di wilayah batin itu, dia selalu akan diarahkan ke sini, berhala Lata, Uzza, Manat, Subar, berhala kekuatan, kehormatan, kemuliaan, sama keagungan. Ujung-ujungnya orang yang bermain di wilayah batin itu, dia selalu disajikan dengan konsep-konsep kehebatan, kesaktian, kekuatan. Dia bisa jalan di atas air, dia bisa menghilang, dia bisa melipat bumi, dia bisa mengendalikan alam. Ini wilayah-wilayah Lata, ini yang dihadirkan oleh berhala Lata. Dia pikir itu suatu kelebihan, suatu pencapaian. Itu kemunduran. Karena sejatinya bukan itu yang kita cari. Itu hanya halusinasi yang disajikan di wilayah berhala ini. Itu yang kita dapat di wilayah-wilayah batin ya, kalau kita masuk wilayah batin. Tapi kalau di wilayah rohani, ini yang kita temukan. Tauhid murni. Inilah ilmu ladunin. Allah akan anugerahi orang-orang yang ada di wilayah rohani itu dengan ilmu ladunin. Wilayah ladunin itu berbicara tentang mengislamkan Islam itu secara sempurna. Masuk Islam secara kafah. Memurnikan tauhid itu dengan semurni-murninya, kemudian kita bisa tiba di wilayah keikhlasan, baru kita bisa merambah. Ini namanya Nur Muhammad, kudrahnya Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru kita akan ketemu afalnya Allah Ta'ala di sini. Alif Lam Lam Ha itu kita ketemu setelah masuk di dalam Nur Muhammad itu melalui pintu ini. Ada 4 pintu di dalam Nur Muhammad itu, dibagi 4 pintu. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu di surat Al-Ikhlas. Pintu pertama itu Qul huwallahu ahad, kedua Allahu samad, ketiga itu lam yalid wa lam yulad, keempat itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibagi 4 pintu. Ini kalau sudah mampu tiba di Nur Muhammad yang menyaksikan sejatinya Nur Muhammad ini. Kalau cuma taklid, mereka hanya meneruskan apa yang sudah pernah dijalani oleh orang-orang yang pernah menjalani ini. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau menggambarkan ini, skema perjalanan batin. Banyak kan orang-orang taklid hanya meneruskan ini aja. Mereka belum pernah masuk ke wilayah sini. Mereka menjelaskan seolah-olah mereka ada di sini, sudah pernah menjalani. Padahal mereka ada di wilayah batin, bukan wilayah rohani. Beda ya batin sama rohani. Nah, batin itu mereka masih terperangkap di wilayah-wilayah alam bawah. Mereka hanya mengandalkan kemampuan dalam penglihatan, mata batinnya, terbuka mata batin, tapi tidak mengetahui konsep. Kesadarannya belum hadir. Penglihatan sudah ada, tapi kesadaran belum hadir. Jadi tidak mengerti. Akalnya belum sempurna. Sama aja dengan orang gila. Maaf ya, tanda kutip. Orang gila itu udah bisa melihat, tapi akalnya nggak kebuka. Jadi dia melihat keadaan sekelilingnya, tapi dia tidak bisa mencerna keadaan itu. Namanya juga gila. Demikian ya. Jadi kalau hanya mengandalkan kemampuan indera kita yang sudah bisa terbuka, tapi kesadaran kita belum hadir, ya kita nggak akan mampu mendefinisikan wilayah ruh itu. Hanya kesadaran yang mampu tiba di sini, seimbangan. Kesadaran itu terjadi apabila akal dan nafsu itu seimbang. Di wilayah sini dia.
sehingga dia tidak pernah bertentangan dengan Tuhannya. Dia selalu seimbang, satu frekuensi, selaras, seimbang. Baru dia bisa tiba di wilayah ruhani. Kalau dia tidak seimbang, dia akan selalu menentang Tuhannya. Jadi kalau Allah bilang kun, dia akan tidak mampu menjawab itu. Jadi kalau Allah bilang jadi, dia tentang itu. Dan itu memang pekerjaan yang sangat berat untuk mampu tiba di wilayah kun, karena ibarat orang berenang melawan arus. Arus yang sangat deras. Arus apa itu? Arus keinginan. Kita selalu berhadapan dengan Allah itu selalu mengedepankan keinginan kita, sebagaimana mula nafsu itu ditanya sama Allah, nafsu keinginan dulu yang dia dahulukan. Dia tidak pernah mengakui Allah langsung seperti akal mengakui. Segala diri tanya, aku siapa, engkau siapa, akal tanpa tendeng aling-aling langsung menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. Kalau di nafsu ini banyak bertele-tele dia, karena dia lebih mementingkan keinginan dia daripada keinginan Allah. Sehingga ditanya dia siapa, aku siapa, engkau, dia cuma menjawab kamu, aku, lu, gue. Bahkan dia pun sudah dibakar, dicelupkan di api neraka selama 300 tahun. Ini amarah, lawama 300, mulhima 300. Ini tidak mempengaruhi, belum mampu menghadirkan kesadaran. Dia tetap melawan Tuhannya, tidak mampu menyambung kun awal dan kun akhir. Jadi kalau Allah bilang jadi, dia menolak kejadian itu. Di sini amarah, lawama. Disinilah posisi kita itu bertentangan, selalu menentang apa yang Allah kehendaki. Kita nggak mampu mengerti boro-boro zatnya Allah Ta'ala, boro-boro sejatinya Allah ya. Keinginannya dia kita selalu nggak mampu pahami. Lalu seluruh keinginan Allah itu sejatinya semua adalah sempurna. Karena kita nggak mampu pahami, kita lawan dia selama berada di amarah lama mulhimah. Dia ini di wilayah persangkaan, suuzonnya kental di sini, nggak mampu dia, nggak mampu tiba di kesadaran. Nah, cuma dengan cara Allah tahan keinginannya, dengan cara Allah menahan keinginan dia selama 100 tahun, dipersempit keinginannya, tanda kutip dia dimiskinkan atau dihambat keinginan dia, baru dia melemah, baru dia bisa sejajar dengan akal ini. Jawabannya hampir sama, cuma dia tetap mendahulukan dirinya, aku hambamu, engkau Tuhanku. Ini gambarannya ada. Jadi skenario hidup kita itu, skenario ini akal dan nafsu di dalam alam azaliu, waktu Allah mula menciptakan itu, ruhani itu di dalam alam azaliu. Akal ditanya, nafsu ditanya. Inilah konsep kita di dalam kehidupan. Nah, makanya yang kita lewati konsep ini. Nah, jadi untuk mampu tiba dalam keseimbangan ini dulu, sucikan dia. Seimbangkan pola pikir, terus sucikan nafsnya itu. Sehingga kita mampu melewati ini amarah, lawama, mulhimah. Kalau enggak mampu dengan mensucikan suuzon, enggak akan mampu lewati ini. Kita terpenjara di sini selamanya. Ini alam bawah, alam fitrah hewan. Jadi yang pertama itu kita mencari kesucian dengan keseimbangan pola pikir dan pelepasan diri dari yang namanya persangkaan. Baru akan tiba yang namanya kesadaran itu di wilayah alhamdulillah, di wilayah syukur. Dan kesadaran itu berlapis. Tingkatan paling tinggi dari kesadaran itu atau kesadaran yang sempurna itu, dia ada di wilayah bainal kafi wa nun. Dikala Allah bilang kun, dia mampu jawab fayakun, seimbang dia. Dia dalam wilayah manunggaling, dia lebur dengan Tuhannya di sini. Tidak ada penolakan dia. Itu terjadi di wilayah Rohul Kudus ya, di mutmainah qaradiyah. Di sini dia. Setelah roh insaninya terbentuk, dia akan masuk ke wilayah Rohul Kudus, wilayah penyerahan. Berserah diri total dia, baru dia akan diakui penyerahan itu di wilayah maradiyah. Sehingga dia bergelar radhiyallahu anhu. Ini proses. Setelah kesadarannya itu utuh dalam kesempurnaan, baru dia mampu bersaksi. Dia mampu main di sini. Jadi nggak halu ya. Langsung mau kucuk-kucuk berbicara tentang wilayah ini. Padahal dia cuma taklid. Mengikuti apa yang sudah pernah dimasuki oleh orang dahulu, terus dikonsepkan begini. Contohnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau konsepkan begini, perjalanan batin itu. Nah, orang-orang kebanyakan mentaklid toh. Terus mencoba menganalisa ini dengan persangkaan di wilayah-wilayah bawah. Dia pikir cukup dengan penglihatan batin, dia sudah bisa merambah sini. Ya enggak begitu. Makanya guru-guru tarekat itu menciptakan pola juga dalam perjalanan. Dengan pola nafs, pola nafas ya. Ruh Kudus, dia tarik dari pusar, naik ke kepala, inilah tiba di kesadaran ilah, baru masuk dia ke Allah, la ilaha illa Allah, masuk. Jadi nggak langsung
mampu melihat terus mampu masuk ke wilayah wilayah apa namanya ruhani itu, wilayah kesaksian yang nggak bisa. Walaupun ilmunya setinggi langit, berlapis-lapis, matanya tembus atau kasop sampai kemana-mana. Tapi kalau tidak melalui proses ini, tidak akan pernah tiba di sini. Jadi banyak konsep yang disajikan oleh, apalagi sekarang kita bisa lihat di medsos ya, konsep-konsep wilayah rohani itu banyak membahas ini, para ulama, para kiai. Dan kalau dilihat dari penjabaran beliau-beliau, ya mohon maaf, beliau taklid, hanya meneruskan apa yang sudah dijalani oleh para penemu ini, para penempuh dahulu. Sejoknya orang yang berbicara tentang wilayah ruhani ini, dia sudah masuk juga, dia sudah berjalan di sini. Jadi jangan hanya omdo doang, taklid aja, dia masuk membuktikan apa iya. Aku mengkonsepkan perjalanan beliau ini dengan konsep seperti ini, aku sederhanakan begini. Sama ini wilayah yang sudah beliau jabarkan begini dengan apa yang sudah saya konsepkan begini, sama. Saya melakukan perjalanan ini dengan izin Allah, alhamdulillah bisa. Dengan konsep begini, konsep jasmani, jiwa, dan rohani, saya kondisikan begini. Nah, sehingga saya mampu tiba dengan izin Allah mampu menyaksikan sejatinya Nur Muhammad di wilayah sini. Sehingga saya jelaskan dengan begitu detail perjalanan yang saya sudah lalui sehingga tiba di sini. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan persangkaan. Saya melakukan itu dengan hak, dengan keyakinan, dengan kebenaran tiba di sini. Dengan konsep yang jelas. Kalau hanya taklid, ya dia hanya meneruskan kalimat-kalimat yang belum pernah dia buktikan. Sehingga dia sendiri aja masih rancu di situ. Dia hanya mengandalkan kemampuan mata batin. Dia pikir dengan terbukanya mata batin, itulah wilayah rohani. Bukan. Beda batin sama rohani. Masih berlapis, masih terlalu pekat. Dia harus bebas dulu dari persangkaan itu, sifat-sifat buruknya. Kalau dia masih ada dalam persangkaan buruk, dia akan tersesat di dalam dirinya. Walaupun dia sudah bisa melihat, mata batinnya terbuka, dia tersesat. Banyak para penempuh itu demikian. Sehingga ujung-ujungnya apa? Mereka nyangkut di sini, di berhala ini. Dilata itu kekuatan, dia cuma dikasih kesaktian, dia dikasih kehebatan, kasih kelebihan dari makhluk yang lain. Dia bisa hilang, dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang, dia bisa melipat bumi, dia bisa menundukkan alam. Terus dia bilang dia sudah tiba di ruhani, dia sudah ketemu Tuhannya. Ya nonsens, ngomong kosong. Kemudian berhala Uzza ini selalu menghadirkan kekuasaan. Dia bisa dilimpahkan hartanya berlimpah di sini. Dia bisa dengan seenaknya dia mengambil perbendaharaan di alam sebelah itu berupa permata, intan, berlian, segala macam emas. Dia wujudkan dalamnya, tapi bisa ini dengan Uzza ini. Terus dibilang itu wali, punya karomah. Ini pembodohan, ini kemunduran bukan kemajuan. Begitu pula di mana? Di sini selalu dihadirkan karomah. Seakan-akan orang punya karomah, padahal sihir. Hampir sama karomah sihir ya, cuma beda. Hubal ini lebih parah lagi. Di sini keagungan. Orang diiming-iming atau dihalusinasi bahwa dia seorang wali. Sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu. Di sini nyangkutnya orang-orang batin itu. Kalau hanya mengandalkan mata batin, di sini nyangkutnya. Dia harus diimbangkan. Kesadaran itu harus ada, jangan hanya modal penglihatan. Kalau kesadaran nggak ada, sama aja bohong. Ya kita ibaratkan orang gila itu. Dia bisa melihat, tapi dia tidak memahami kondisi sekelilingnya karena dia gila. Melihat sekeliling dia lihat, tapi dia tidak bisa cerna karena nggak ada kesadaran. Hanya orang yang punya kesadaran dia bisa merespon semua itu, bisa menyaksikan secara utuh. Jadi kesadaran itu nilai syarat mutlaknya itu untuk tiba di kesaksian, penglihatan, pembuktian. Di kesaksian kita harus melewati ini kesadaran. Disinilah puncak yang penyerahan diri itu. La haula wala quwata illa billah. Sini. Berserah diri total di kalimat kun, di wilayah bainal kafi wa nun, di antara kaf dan nun. Sejatinya itu di situ kesempurnaan dari kesadaran itu ya. Itu juga yang ditanyakan kemarin oleh salah satu sahabat jati diri, menanyakan tentang yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah, yaitu penyerahan diri total, adanya di wilayah kun. Mampu tiba di situ itu sempurna dia kesadarannya. Nah, di sini kita memang masuk ini ujiannya berat, diuji dengan macam-macam. Seperti orang melawan arus ya. Arus keinginan, diuji dari harta, tahta, wanita, kasta, ini diuji dia. Ya, dia mampu memahami itu semua di dalam penyerahan diri, dia akan tiba di kun.
penselarasan. Jadi satu sinyal dengan Allah Ta'ala, dia lebur dengan Tuhannya, manunggaling di sini. Di sini posisi berserah itu posisi melebur dengan Tuhannya, itu berserah. Kalau bahasa itu melebur, manunggaling kalau bahasa orang Jawa bilang ya, manunggaling dengan Tuhannya. Manunggaling di sini lebur dengan Tuhan bukan dari sisi zat ya, jangan salah paham, bukan zat kita nyatu dengan zat Allah, bukan. Tapi kita mampu lebur dengan kehendaknya, mampu ikhlas dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ikhlas ini mampu terbuka dalam pikirannya, dia mampu menerima, bukan dengan paksaan, dia pahami apa yang Allah inginkan. Sejatinya kita dihadirkan di alam ini memahami keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena Allah menciptakan alam ini untuk mentasbihkan dirinya, keinginan dia, bukan keinginan kita. Di situ yang konsep kun itu. Berarti akan dianugerahi keridaan Allah radhiyallahu an. Di sini dia peroleh yang namanya kesejatian itu, kewalian itu di sini, bukan di sini, bukan di wilayah berhala ini, tapi di sini. Di sinilah para wali itu disematkan sebagai khalifah di muka bumi. Dia amanahkan kekuasaan ke dia. Allah Maha Kuasa, tapi tidak berkuasa. Kuasanya itu diamanahkan, dikuasakan kepada para walinya, sehingga mereka itulah para khalifah itu. Di sini di wilayah Maradiyah. Dan mereka akan disempurnakan sebagai seorang hamba kamil. Ini prosesnya. Jadi tidak semata-mata punya kemampuan mata batin melihat terus dia mampu definisikan di wilayah rohani itu mampu sini, nggak bisa. Makanya banyak ya mereka praktisi yang hanya mengandalkan taklid apa yang sudah disusun oleh para penempuh sejati. Mereka cuma meneruskan, mengutip, yang namanya taklid cuma mengutip, tidak mampu membuktikan. Sehingga banyak statement-statement yang hasil dari pengutipan ini sama sekali di luar logika rohani itu sendiri. Banyak konsep di situ. Salah satunya ini mereka mentiadakan yang namanya sholat. Buat apa sholat? Itu hanya urusan jasmani. Sementara jasmani hancur dimakan tanah. Mending kita urus rohani. Yang nggak hancur. Jadi kita sholat itu dengan cara membaguskan wilayah hati. Cukup dengan menjaga hati, membenarkan diri, kita sudah sholat. Nah ini konsep-konsep dari taklid-taklid buta itu yang belum menjalani ini. Jadi mereka mencari Nur Muhammad dengan persangkaan, mengandalkan kemampuan melihat mata batin. Terus dia bilang itu dari wilayah rohani. Padahal sejatinya Nur Muhammad inilah sholat itu yang kita wujudkan, yang ditajalikan di dalam afal dia, di dalam kehidupan. Bahkan diri kita ini pun perwujudan Nur Muhammad. Kita masuk ke wilayah konsep Nur Muhammad sejati sama yang ada di wilayah jahir itu, yang dalam sholat ini, yang dilihat dalam sholat ini sama, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau orang yang menafikan sholat itu dengan hanya mengutamakan pekerjaan hati atau batin, ya itulah orang-orang yang taklid buta, lancu dia. Belum berjalan sudah mengatakan seakan-akan dia sudah masuk ke wilayah sini. Dia ada di wilayah persangkaan. Dia belum mampu menyimbangkan akal dan nafsnya. Belum mampu berada di wilayah kesucian. Dia sudah mulai mengeluarkan statement-statement tentang keruhanian, wilayah rohani yang ngawur. Ada juga statement-statement yang lebih parah lagi, mengatakan ada yang namanya nama-nama ruh segala. Nama ruh itu sejatinya yang sudah ada di dalam diri kita sesuai di mana dia bertempat. Ada ruh jasmani, ruh rohani, ruh rahmani, ruh insani, ruh kudus, ruh rabbani, ruh rawaan, ruh nabati. Itu nama-nama ruh sejati, bukan yang nama ruh di dalam persangkaan. Contohnya aku namanya Ahmad, nama jasad aku Ahmad, nama rohani aku Iwan. Ya itu nggak nyambung. Itu yang dihadirkan oleh konsep-konsep orang yang taklid di wilayah rohani itu, taklid buta, dihadirkan itu konsep-konsep halu itu. Karena mereka nggak berjalan, mereka hanya berprasangka. Hanya coba menyadur-nyadur, mencocok logikan. Nggak bisa. Wilayah berjalan di wilayah rohani itu bukan wilayah cocok logi, tapi wilayah kesaksian, pembuktian, perjalanan. Makanya sejatinya di sini orang-orang yang berjalan di wilayah jasmani atau rohani, dia harus mampu mengaplikasikan di wilayah nafs ini. Ini wilayah wadah, dia harus mampu menyiapkan wadah dia. Perjalanan, konsep perjalanan itu di sini. Bukan di wilayah jasmani atau yang berbicara di wilayah batin yang dipikir rohani, bukan. Ini. Nah, di sini ini yang saya hadirkan konsep ini, kita bermain di wilayah jiwa nafs. Sehingga saya bisa berjalan di sini, tiba di sini.
konsep yang saya hadirkan di sini inilah perjalanan rohani yang sejati sebenarnya, sehingga saya mampu memetakan itu sejelas-jelasnya. Berarti inilah perjalanan, sama dengan perjalanan di sini, nggak ada bedanya. Ini cuma saya konsepkan demikian supaya mampu kita cerna dengan pemahaman kita. Kalau dengan begini, ya tidak semua orang mampu tiba di sini. Ini dia menjelaskan lapisan pertama jasmani, lapisan kedua nafs. Bagaimana kita untuk dari jasmani masuk ke wilayah nafs, wilayah akal, wilayah ruh? Ini kan harus ada polanya. Nggak hanya bisa menggambarkan begini. Beliau masuk ke wilayah ini dengan pola. Bukan setelah melakukan perjalanan utuh tiba di hayu ini hayu, baru mereka gambarkan. Oh ternyata tadi berjalan melalui lapisan jasmani seperti ini, rohani begini, akal begini. Nah, mereka konsepkan, beliau konsepkan sehingga terjadi lain peta perjalanan. Aku mengkonsepkan peta perjalanan melalui ini, perjalanan nafsu jiwa. Tiba di sini, sejati Nur Muhammad. Makanya ini yang saya hadirkan dari awal saya meluncurkan konten ini tentang jati diri itu ini. Kita bicara tentang Nur Muhammad, sejatinya. Mim awal itu ini. Mim akhir itu yang disematkan ke beliau, baginda Rasulullah SAW bin Abdillah. Itu mim akhir. Nah, kita menjalani ini juga, kalau yang saya petakan ini masih secara globalnya aja ya, garis besarnya secara teoritis. Kalau mau secara praktek, dengan konsep diri. Karena setiap diri itu punya konsep masing-masing, yang kita kenal dengan nama itu. Nah, konsep Ahmad berjalan dengan konsep Ahmad di sini. Dengan sejatinya Ahmad itu. Kalau konsep Iwan, ya dia berjalan dengan konsep Iwan. Makanya di sini kalau ada yang ingin praktek atau ingin membuktikan berjalan di sini, ya ayo kita bisa saling bantu di sini, saling sharing. Cukup dengan identitas dirinya aja. Lampirkan di kolom komentar itu tentang nama dia dan umurnya. Contohnya di sini ada rekan saya namanya Doni Wijaya ya. Beliau ingin mencoba mengaplikasikan diri di perjalanan ini. Nama beliau ini Doni Wijaya. Umur 45 tahun. Tanggal lahir itu tanggal berapa ini? 9 bulan 12 1970. Dari nama beliau itu petakan di sini umur beliau 45, berarti ada di fase mutmainah qaradiyah, di dalam fase pelepasan ya. Peleburan dengan Tuhannya. Dia harus sudah mampu lebur dengan Tuhannya. Di 40 ke 50 ini. Tidak boleh ada penentangan di sini. Dia harus benar-benar ikhlas dengan Tuhan, pasrah dengan Allah Ta'ala, melebur. Ini sejatinya di situ. Dia bisa melihat. Dan dia akan diuji di dalam perjalanan, di dalam pelepasan. Sehingga semua keinginan dia selalu akan berbenturan dengan keinginan diri, dengan keinginan Tuhannya. Sehingga dia memprediksikan dia selalu gagal. Padahal bukannya gagal. Tujuan hidup dia tidak gagal. Cuma dia terhambat dengan keinginannya, dia tafsirkan gagal. Tidak, ini dalam pernyataan, coba dia berserah diri, dia memahami kehendak Tuhannya, dia akan peroleh yang namanya konsep sukses itu. Tidak ada manusia gagal di alam ini kecuali tidak mampu memahami, ya gagal. Itu dia di umur 45 ya. Sementara Doni Wijaya ini aja sendiri, kalau kita petakan ya, dia manusia itu berjalan dari urutan paling belakang menuju ke depan ya, menuju paling utama. Jadi tujuan seorang Doni itu adalah huruf dal ini. Dal ini mengisyaratkan dari perbendaraan yang utuh ya. Ini beliau punya obsesi ingin jadi seorang yang sukses dari segi materi. Ingin kaya lah kalau bahasa kita, ingin makmur lah, ingin sentosa di sini. Ya, cuma dia harus melewati ini dulu. Ini ada huruf zalnya ya, Wijaya ya. Huruf ya-nya itu Wijaya. Jadi huruf ya sama huruf jai itu di sini dia suka pontang-panting di sini. Belum maju aja dia sudah bolak-balik di sini. Dia belum tiba di sini dia sudah repot dengan ini. Keyakinannya sama keegoannya. Dia mutar-mutar di sini. Jadi, hanya dalam keyakinan untuk menunjukkan keberadaan dirinya. Harusnya dia langsung berjalan. Kuliah sudah temukan format ini, dia berjalan. Tiba di dal juga, ini ada dal sini ya, Jaya. Terus ada huruf waw. Nah, ini beliau juga seorang Doni ini, rekan saya ini, beliau seorang yang humble ya, seorang yang ramah, gaul lah. Ini huruf waw, karena ada huruf waw di situ.
dia berbenturan lagi dengan huruf keyakinan. Ini orang suka maju mundur ya. Di wilayah keyakinan dia itu labil, lalu berhadapan dengan keyakinan. Nah, di sini dia juga butuh, orang ini termasuk juga orang yang haus ilmu, banyak mencari ilmu. Cuma sejatinya ilmu itu menguatkan keyakinan dia, bukan ego dia. Kalau ego dia, ilmunya dia larinya ke yang aneh-aneh, ke wilayah alam bawah ini. Lata ujang manat sumber kekuatan, ke apa namanya, kehormatan, kemuliaan, ke apa ini, hubal ini, keagungan. Dia akan lari ke sini. Ini seorang Wijaya ini. Jadi sejatinya dia di dalam berjalan itu dia pakai konsep ini. Udah bagus dia ada di wilayah huruf waw itu ya. Humble Jaya. Dia orangnya ramah. Huruf waw. Kemudian keyakinan itu harus diperkuat dengan ilmu-ilmu yang yakin. Inilah ilmu yakin, perjalanan sejatinya. Jangan menitik beratkan pada ilmu-ilmu di alam bawah. Yang dicari kesaktian, kehebatan, kelebihan daripada orang biasa. Ingin jadi Superman di sini. Ya dia akan bolak-balik aja dipermainkan di wilayah sini. Dia tidak akan pernah tiba di tujuan utama dia itu. Kemakmuran, kemaslahatan, huruf dalit. Tidak akan pernah tiba dia di sini. Dia nyangkut sini aja bolak-balik. Ini kalau seorang doni itu ya. Sejatinya dia dengan umur 45 itu dia sudah berserah. Dia akan ketemukan kemakmuran itu di dalam berserah diri sama. Lepas total semuanya. Semua apa yang menjadi konsep hidup dia yang sekarang hanya berjalan di tempat bolak-balik, itu harus dileburkan dengan Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di dalam pelepasan, di dalam peleburan manunggaling dengan Tuhannya di sini. Jadi kalau Allah bilang kun ya fayakun, dia mampu memahami apa yang terjadi sama dirinya. Sebenarnya di mana dia berjalan itu, diperjalankan kemana dia harus paham itu. Sini. Itu seorang Doni Wijaya, sehingga dia lepas dari persangkaan buruknya. Dia akan lega, plong dia menjalani, itu ringan, tidak beban. Kalau dia berjalan di wilayah alam bawah, ini beban sekali dalam memikul nama ini, Doni Wijaya, beban berat. Dia nggak ada progres, dia hanya jalan di tempat, maju mundur, maju. Kita progresnya jalan di tempat, tanda kutip ya. Kalau beliau mampu berdiri di posisi sejatinya ilmu yakin, akan tiba di sini yang namanya kemaslahatan itu, kemakmuran, kesejahteraan di huruf dal itu. Caranya itu bagaimana? Di dalam penyerahan diri. Dia harus benar-benar ada di umurnya 45 ini, umur dalam berserah. Lebur dengan Tuhannya. Jangan dengan egonya. Dia harus lebur dengan Tuhannya, bukan dengan egonya. Lepas dia dari alam bawah, masuk di alam-alam manusia, alam-alam ketinggian, alam-alam aziz. Itu cara berjalan seorang doni. Nah, kalau dari tanggal lahirnya 9/12/1970 itu kita coba buka di sini di perjalanan di pintu jati diri ini di dalam Nur Muhammad atau Nurullah. Beliau itu setelah saya coba kalkulasikan di dalam tanggal lahirnya itu, beliau hadir di alam ini melalui pintu pertama, pintu tauhid, pintu keyakinan. Sesuai kan? Jadi permasalahan seorang doni itu di wilayah keyakinan. Keyakinannya itu labil sekali. Wajar beliau diuji dengan keyakinannya karena beliau hadir di alam ini melalui pintu keyakinan, pintu tauhid. Ujian itu untuk mengarahkan dia mampu kembali lagi ke pintu dia, di mana dia berasal itu. Sehingga problematika dari seorang doni itu masalah keyakinan. Belum mampu menentukan keseimbangan dalam dirinya, sehingga selalu labil keyakinan. Jadi permasalahan seorang doni itu ada di konsep keyakinan. Di sini dari pintu pertama beliau keluar, beliau harus balik ke sini. Nah ini kurang lebih kita dalam mempraktekkan diri berjalan di konsep perjalanan Nurullah ini ya, Nur Muhammad. Kita bisa tiba di sini dalam konsep kesaksian. Inilah namanya sholat itu. Kita berjalan itu sholat. Semua sudah dikonsepkan di dalam Nur Muhammad yang bisa kita lihat di dalam sholat. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini semua di sini. Penghabisan dari seluruh ilmu dan amal itu di dalam sholat itu. Jadi sholat itu finish. Kalau orang yang tidak mau sholat itu orang yang nggak finish. Orang yang keblinger walaupun dia punya kemampuan batin yang super. Nggak mau sholat itu orang keblinger. Nah, jadi sejatinya dia bermain di alam rohani tidak hanya mengandalkan kemampuan indranya, tapi kesempurnaan dari kesadaran. Harus tercapai ini. Itulah hakikat sholat itu ya, kita mendirikan sholat sejatinya. Jadi kita bukan orang yang halu ya. Kalau mau main di wilayah rohani, main, masuk. Jangan cuma taklid. Hanya mengutip toh,
Tidak, kita main. Kalau mampu masuk ke wilayah ini dengan perjalanan beliau-beliau itu silahkan. Kalau aku dengan teori ini sama aja. Cuma ini konsep yang aku pakai untuk masuk ke wilayah ini. Jadi ini yang sudah saya jalani, perjalanan konsep diri ini. Rohani tiba di sini. Yang kalau kita melakukan secara sempurna, secara sejatinya, yang bisa sederhana kita lakukan itu sholat. Sholat itu sudah sama berjalan ini. Cuma butuh kesadaran. Itu namanya khusyuk. Kalau relnya atau lingkupnya, skemanya sholat. Kita sholat itu sama aja, kita sudah menjalani. Cuma dalam sholat itu harus hadir kesadaran. Syarat sah sholat itu kalau dia sadar. Nah inilah proses yang saya hadirkan, ini proses menghadirkan kesadaran. Prakteknya sholat. Jadi kalau orang meniadakan sholat itu orang-orang yang ada di wilayah alam bawah. Yang berhalusinasi, orang-orang halus semua ini alam-alam bawah ini orang halus. Hanya bisa bermain di alam batin, dia pikir di alam rohani, beda. Alam batin itu banyak kan digiring sama wilayah-wilayah berhala ini. Orang-orang halus. Demikian ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.